Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal untuk PAS Kimia kelas 12 yang di dalamnya disertai dengan model soal AKM. Bab yang kita pelajari ada redoks, ada elektrokimia, kemudian ada turunan alkan. Langsung aja kita masuk di bagian masing-masing. Yang pertama, ini adalah reaksi redoks dulu yang pertama. Anak-anak akan diberikan 4 data reaksi redoks, kemudian disuruh menentukan mana yang termasuk redoks. Nah, ini sangat mudah sekali. Caranya adalah tinggal menentukan perubahan bilangan oksidasi di masing-masing. Jika ada biloks yang berubah, atom yang biloks yang berubah, pasti dia mengalami reaksi redoks. Langsung kita cek. Zn awalnya 0, jadi plus Sn-nya plus 2. Jadi Zn plus 2 dan 0. Zn-nya berubah, Sn-nya berubah, pasti dia redoks. Kalau 1 redoks, 3 pasti redoks. Sedangkan yang 2, Cr yang di sini, biloksnya adalah positif 6, yang di sini juga positif 6. Hidrogennya di sini 1, di sini 1. Karena dia sama, berarti dia tidak redoks. Kalau 1 redoks, 2 tidak redoks, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, gitu ya. Mg-nya kan berubah. Ini dari 0 menjadi plus 2, plus 1, 0. Yang Ca plus 2, di situ plus 2, dan sebagainya tidak berubah. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Yang kedua, ada reaksi redoks, kita disuruh menganalisis saja. Ini mudah. Asalkan kita bisa menentukan biloksnya, langsung selesai. Ini biloksnya 0, N-nya positif 5, Sn-nya positif 4, N-nya di sini positif 4. Yang A, Sn dalam SnO2 adalah positif 4. Ini ya, berarti benar. Yang sebagai oksidator adalah HNO3. 5 ke 4 turun, mengalami reduksi, berarti dia sebagai oksidator, berarti benar. Nah, gitu. 1 benar, 3 benar, 2 benar. Tinggal cek yang 4. Oksidatornya adalah Sn. Sn mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Maka salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Ini mudah kategori yang kayak gini. Yang kedua adalah sel volta. Anak-anak nanti dikasih gambar sel volta, kemudian dikasih notasi sel, disuruh mencari pernyataan yang benar. Cu-nya potensialnya positif, Zn-nya negatif. Berarti kalau ditaruh dari volta, Zn lebih kiri daripada Cu. Zn mengalami oksidasi di anoda, Cu-nya mengalami reduksi di katoda. Maka notasi selnya bukan Cu yang teroksidasi, tapi Zn yang teroksidasi. Berarti yang ini salah. Reaksinya, Zn teroksidasi. Nah ini ya. Terus Cu-nya terreduksi. Berapa potensialnya? Potensialnya tinggal kita jumlah aja. Ini yang miliknya Zn, awalnya dia adalah reduksi potensialnya, sekarang dia mengalami reaksi oksidasi, maka tandanya diubah menjadi plus 0,76, ini ditambah 0,34, karena nggak berubah, maka 1,1 volt. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Elektron itu mengalir dari oksidasi ke reduksi, berarti dari anoda Zn menjadi ke arah Cu, berarti kebalik ini. Reaksinya spontan, sel volta selalu spontan. Jumlah Zn dalam larutan berkurang, harusnya bertambah. Karena Zn teroksidasi, berarti di sini akan semakin banyak jumlah ion Zn2+. Sedangkan yang di sini, Cu-nya yang berkurang. Nanti dinetralisasi oleh ion yang ada di jembatan garamnya. Nah, yang kedua begini. Ada data potensial elektrode, anak-anak disuruh menentukan potensial terbesar. Ada 2 kemungkinan. Disuruh menentukan yang spontan atau potensial yang terbesar. Kalau terbesar ya tinggal ngitung aja. Kalau spontan kita cari yang positif. Itu ada 2 kemungkinan soalnya. Untuk yang A, caranya adalah yang oksidasi tandanya dibalik ditambah dengan yang reduksi. Berarti ini Zn-nya diubah dari negatif menjadi positif, yang Ag-nya tetap 076, 08, 1,56. Yang B, Mg-nya diubah menjadi positif, yang Fe-nya tetap 0,44 negatif. Jumlahnya ini. Yang Al-nya dibalik menjadi 1,6 positif, Ag-nya menjadi 0,8, maka 2,46. Yang D, Al-nya nggak berubah, Fe-nya tetap 0,44, maka 1,22. Nah, yang E,
Zn-nya itu menjadi 0,76, Mg-nya minus. Berarti ini yang negatif. Lah yang kayak gini itu dikatakan reaksinya tidak spontan karena endolnya negatif. Sel volta itu harus positif. Kalau dicari yang terbesar, berarti yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Saat Al dan Ag dijadikan kombinasi sel volta. Ini soal AKM, ada skema sel, kemudian disuruh mencari pernyataan benar atau salah. Ini minus 2, ini minus 0, maka logam X itu lebih kiri daripada yang Y. X-nya teroksidasi di anoda, Y-nya tereduksi di katoda. Lah potensial selnya, berarti ini tinggal dibalik saja menjadi positif karena oksidasi ya, ini biarkan. Maka 2,21. Pertanyaan pertama salah. Elektron mengalir dari X ke Y. Benar ya? Logam X bertindak sebagai katoda. X harusnya anoda, berarti ini salah. Notasinya adalah X, X2 plus, Y2 plus, Y. Benar. Reaksi yang terjadi di logam X adalah X teroksidasi. Benar. Berarti jawabannya ada 3 benar dan 2 salah. Asalkan kita bisa menentukan posisi ini, mana yang kiri, mana yang kanan, pasti terjawab ke bawahnya. Caranya, yang kiri lebih negatif, yang kanan lebih positif. Selanjutnya ada sel elektrolisis. Anak-anak kan diberikan gambar semacam ini, kemudian disuruh menentukan reaksi yang terjadi, entah itu di katodanya atau anodanya atau reaksi totalnya. Ini adalah larutan CuSO4, kemudian menggunakan elektrode Cu. Elektrode Cu itu termasuk elektrode yang aktif atau tidak aktif, maka dia ikut bereaksi. Bagaimana reaksinya? Kita ionisasi dulu. Ini elektrodenya. Yang di katoda, kationnya itu langsung kita reduksi karena dia adalah kation bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan Al atau Mn. Maka dia yang langsung direduksi. Sedangkan di anoda, kita lihat elektrodenya dulu. Ternyata Cu aktif, maka Cu lah yang dioksidasi menjadi Cu12. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Saat Cu12 direduksi menjadi Cu. Kalau di anodanya yang ini, Cu menjadi Cu12. Ini lagi. Sudah perhitungan, berarti menerapkan hukum Faraday. Ini adalah contoh penyepuan ya, ada sendok yang dilapisi dengan perak. Arus listriknya 1 ampere, berlangsung 965 detik, ARAG 108, maka berapa massa endapan perak yang menempel di sendok? Ini tinggal kita masukkan ke hukum 1 aja. Ini kita ionkan dulu. Rumusnya EIT dibagi 96500. E itu AR dibagi muatan ya. Ekuivalennya itu arus listrik dalam ampere, T itu waktu dalam detik, ini tetapan Faraday. Jika kita masukkan datanya begini, 108/1 karena muatan Ag adalah positif 1. I-nya 1 ampere, waktunya 965 dibagi 96500, maka ketemunya adalah 1,08 gram. Terus untuk yang gambar sebelahnya, ini adalah termasuk hukum Faraday yang kedua karena ada 2 sel yang digunakan. Ini sel pertama, ini sel yang kedua. Jika sel 1 dihasilkan 3,2 gram tembaga, maka massa perak di sel kedua adalah ini perak. Nah, langsung aja kita gunakan perbandingan itu. Hukum Faraday yang kedua. W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. W1-nya kita anggap Cu, berarti 3,2. W2 yang kita hitung, E-nya 64, ini dibagi muatannya 2, berarti 64/2. Sedangkan yang Ag 108 dibagi 1. 108 ini satunya dari sini. Kalau kita hitung, itu ketemunya adalah 10,8. Maka massa peraknya adalah 10,8 gram. Nah, dipelajari lebih mendalam hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 tergantung data yang diberikan. Kalau 1 sel gini berarti hukum 1, pada 2 sel seri berarti dia hukum Faraday yang kedua. Ini lagi, sel elektrolisis kita mencari 2 pernyataan yang benar. Ada AgNO3 menggunakan elektrode C, karbon. Berarti kita cek dulu ya persamaan reaksinya. AgNO3, Ag+, NO3- karbon. Yang direduksi Ag+ langsung, yang dioksidasi adalah air. Karena C nggak bisa dioksidasi, ini ada anion sisa asam oksi. Maka
Air dioksidansi menjadi oksigen dan H+. Nah, kita cek. Apakah mengubah energi kimia menjadi listrik? Nah, ini kebalik. Kalau elektrolisis itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Berarti ini salah. Anodanya ini, H2O menjadi O2. Benar ya, berarti. Kemudian di anoda tergantung pada anion larutan. Nah, untuk yang di anoda tidak hanya tergantung pada anion, tapi yang diprioritaskan adalah elektrodenya. Nah, begitu. Jadi dilihat elektrodenya dulu, baru dilihat anionnya. Reaksinya spontan. Tidak. Yang spontan itu sel volta, bukan sel elektrolisis. Katodanya berarti Ag+ direduksi menjadi Ag. Yang benar adalah B dan E. Turunan alkana. Ini sedikit. Kita disuruh mencari data yang benar, yaitu antara struktur dan nama. Apakah ini benar metil propanoat? Nah, untuk tahu golongannya, untuk tahu namanya, kita harus tahu golongannya dulu. Ini gugus fungsinya adalah COO, berarti ada ester. Kalau ester berarti namanya alkil alkanoat. Alkil itu yang di sini, alkanoat yang di sini. C-nya 1 sebagai alkil, maka namanya adalah metil, berarti benar. Ini C-nya 3 sebagai alkanoat, maka propanoat. Berarti namanya adalah metil propanoat. Yang ini benar. Data yang kedua, ada OH, berarti golongan alkohol. C-nya ada 4, di nomor 1, nomor 2. Ada di nomor 2, maka namanya adalah 2-butanol. Berarti ini benar. 1, 2 benar. 3 pasti benar. Ini adalah COH aldehid. Ada metil di nomor 2 dan 3, maka namanya 2,3 dimetil. Randa utamanya 4, butanol. Nah, yang 4 ini benar apa tidak? Ini ada O, mencirikan dia sebagai golongan eter atau alkoksi alkana. Ini punya 3C, ini punya 1C. C yang lebih pendek sebagai alkoksi, berarti ini alkoksinya. Ini sebagai alkananya. Lah alkananya ada 3, 1, 2, 3, terikat di nomor 2. Lah alkoksi sebagai cabang, maka namanya adalah 2-metoksi. Karena C-nya 1. 2-metoksi, rantai utamanya propana. 2-metoksi propana. Maka ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Ini penjelasannya. Metil propanoat. Alkohol. 2-butanol. Aldehid. 2,3 dimetil butanol. Yang ini adalah alkoksi alkananya. Ini sebagai rantai utamanya, ini alkoksinya di C nomor 2. Maka 2-metoksi propana. Benar semua ya. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sering keluar di ujian manapun. Ada identifikasi, kemudian kita disuruh menentukan dia termasuk golongan yang mana. Seorang kimia sedang mengidentifikasi senyawa baru yang ditemukan. Hasilnya rumus molekulnya C3H6O2. Kalau kita lihat dari rumusnya ini, kita tahu bahwa dia golongan asam karboksila dan ester, memenuhi CnH2nO2. Kemudian ester ya, atau asam karboksilat, berarti sebagai asam alkanoat atau sebagai alkil alkanoat. Jika direduksi dapat menghasilkan alkohol. Lah yang bisa menghasilkan alkohol itu adalah dari golongan asam karboksilatnya. Kalau dapat digunakan sebagai bahan makanan tambahan, itu juga di asam karboksilatnya, mungkin sebagai penambah rasa asam dan sebagainya gitu ya. Terus kalau direaksikan dengan etanol dapat membentuk senyawa yang berbau harum. Berarti membentuk suatu ester. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang C-nya ada 3, hanya 6, O-nya 2 sebagai asam itu adalah asam propanoat. Berarti jawabannya yang B. Ini asam propanoat dengan etanol melalui esterifikasi akan membentuk etil propanoat yang berbau harum. Ini yang sebagai senyawa esternya. Lanjut. Kita disuruh menentukan tipe reaksi. Nah, tipe reaksi di organik secara umum itu ada 4. Ada substitusi, ada oksidasi, ada eliminasi, ada adisi. Tapi kita tambahkan ada hidrolisis dan esterifikasi untuk reaksi ini. Misalkan ini ya, metana dengan Cl. Ada satu atom H terganti dengan Cl. Karena ada pergantian, maka kategorinya adalah substitusi.
Ini adalah ester, ada OCH3, COO ini ester, ketemu air, pecah menjadi asam dan alkohol. Ini adalah ciri dari reaksi hidrolisis. Ini berarti hidrolisis. Kalau ada asam dan alkohol membentuk ester, namanya esterifikasi. Nah, sedangkan oksidasi itu adalah pengubahan alkohol misalnya ya. Ini banyak kategorinya, bisa pembakaran dan sebagainya. Tapi contoh di sini adalah oksidasi alkohol. Primer jadi aldehid menjadi asam karboksilat, kalau sekunder menjadi golongan keton. Maka ini termasuk substitusi, yang ini termasuk hidrolisis. Menjodohkan, nah ini gampang. Cuma mendeteksi gugus fungsinya saja. Alkanol berarti OH. Alkanal aldehid berarti COH. Alkoksi alkana berarti ether, yang itu. Asam alkanoat berarti yang ini. Sedangkan yang nggak kepakai, ini adalah senyawa ester, ini adalah senyawa keton. Gampang ya kalau untuk mengidentifikasi ciri dari gugus fungsinya aja. Misalkan di sini tidak dalam bentuk golongan, dalam bentuk nama pun juga sama. Temukan ciri nama golongannya, kemudian tentukan jenis gugus fungsinya. Ini essay. Yang pertama adalah tentang redox. Hitunglah banyak Fe2+ untuk bereaksi dengan 1 mol MnO4. Jadi kita harus membuat penyetaraan reaksinya dulu. MnO4- ditambah E2+ menjadi Mn2+ dan Fe3+. Kita tentukan biloxnya +7 +2. +2 +3. Ini turun, ini naik. Dia turun 5, dia naik 1. Pakai metode perubahan bilox, kita kalikan silang. Dikali 1 dikali 5. Hasil perkalian sebagai koefisien, maka MnO4 11, Fe-nya menjadi 5. Nah, sekarang kita cek oksigennya. Di sini punya 4, di sini nggak ada. Maka di sebelah kanan, karena asam, kita tambahkan air sebanyak 4. Dan di sebelah kiri, sebagai ciri asam, ada H+ sebanyak 8. Dari 4 kali 2. Nah, selesai. Terus, berapa mol MnO4-nya? Fe-nya, kalau ini 1 mol, kita tinggal perbandingan koefisien. 5/1 dikali 1. Maka ketemunya adalah 5 mol. Jadi kita gunakan perbandingan koefisien ya. Kalau koefisien 1 adalah 1 mol, berarti kalau 5 ya 5 mol. Ini 8 mol, ini 1 mol, ini 5 mol, ini 4 mol. Begitu. Mudah. Ini sel volta. Ada nikel minus 0,26 dan Al minus 1,66. Tentukan gambarnya, reaksinya, dan notasinya. Kita tentukan dulu posisinya. Al lebih negatif, berarti lebih kiri. Ni lebih positif, berarti lebih kanan. Al teroksidasi, nikel tereduksi. Berarti gambarnya seperti ini. Yang di anoda adalah Al, yang di katoda adalah nikel. Kita lengkapi aliran elektronnya, ada jembatan garam, dan elektrolitnya. Ini yang A. Reaksi selnya, Ni tereduksi, Al teroksidasi. 2 elektron, 3 elektron, ini kita kalikan. Nah, begitu. Walaupun dikalikan, tapi E0-nya nggak boleh berubah. Tetap seperti awal. Minus 0,26, 1,6. Nggak boleh berubah ya. Dikalikan berapapun, E0 nggak akan berubah. Terus kalau kita jumlah ketemu 1,40 volt, ini adalah reaksi selnya. Kalau notasi sel, langsung aja. Oksidasi, reduksi, tambahkan E0-nya. Dibatasi dengan jembatan garam. Al teroksidasi, Ni tereduksi, E0-nya 1,40 volt. Nah, selesai sudah untuk soal yang pertama. Lanjut, ini sel elektrolisis. Ada larutan PbSO4 menggunakan elektroda karbon. Ada 2 pertanyaannya. Persamaan reaksinya, kemudian ada perhitungannya. Kalau persamaannya ya gampang. Ionkan aja PbSO4, Pb12, 42- karbon. Pb itu bukan golongan utama, berarti dia langsung bisa direduksi, bukan golongan 1A, 2A ya maksudnya, bisa langsung direduksi menjadi Pb-nya. Ini karbon nggak bisa bereaksi karena inert. Kita lihat anionnya. Anionnya sisa aktif, berarti yang dioksidasi adalah air. Air jadi oksigen dan H+. Terus kita samakan elektronnya, ketemulah ini sebagai reaksi selnya. Nah, ini kebalik ini, Pb2+, ini Pb ya, kebalik. Pb-nya yang di sebelah kanan harusnya. Nah, sekarang berapa massa Pb yang diendapkan? Saya kebalik ini, mohon maaf. Pb-nya sekarang diendapkan berapa? Kita gunakan hukum Faraday 1, WEIT 96500.
E-nya 207 dibagi 2. 207 dari sini, 2 dari sini. Muatannya. Arusnya 2, waktunya 965, ini 96500, ini bisa dieliminasi. 22, ini per 100, maka ketemunya 2,07 gram. Gitu. Ini yang tata nama golongan senyawa, ini masuk golongan haloalkana kayaknya ya. Ini C-nya ada 3, ada klorinnya, dari nomor 2. Maka namanya 2-kloropropana, karena rantai utamanya ini. Ini ada NH2, berarti golongan amina, rantai utamanya ada 4, ini nomor terdekat, terkecil. Berarti rantai utamanya itu, ini di nomor 2, berarti namanya 2-amino 3-metil butana. Nah, gampang cara bernamanya. Terakhir, ini adalah terkait dengan reaksi sel, reaksi senyawa karbon. Anak-anak harus bisa menentukan produknya, kemudian nama senyawanya. Ini adalah asam karboksilat, ini adalah alkohol, berarti ciri dari reaksi esterifikasi. Nah, cirinya, H yang ini lepas, akan digantikan dengan alkil, karena H plusnya akan berkaitan dengan OH menjadi H2O. Maka CH3-nya langsung terikat di sini, jadi ini. Nah, begitu. Dan namanya, ini adalah metil, ini alkilnya, ini alkanoatnya. Metil etanoat. Metil 1, etanoatnya ada 2. Nah, begitu. Nah, demikian anak-anak untuk kisi-kisi PAS semester 1 ini. Semoga bisa membantu di dalam belajar. Apabila dirasa perlu, silakan di-like, subscribe, atau di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang belajar kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.